Mahasiswa sekalian, saat ini kita akan melihat hubungan antara aritmatik gradien dengan notasi bunga majemuk present atau P, ya, yang lebih dikenal dengan istilah aritmatik gradient present worth. Pada diagram arus kas ini kita bisa lihat bahwa seseorang menginvestasikan sejumlah uang pada tahun 0, ya, dengan harapan dia akan memperoleh pertumbuhan penerimaan sebesar G pada periode-periode berikutnya. Nah, kalau kita hanya bicara pertumbuhan penerimaan, maka di sini kalau kita hanya bicara gradien saja, maka yang harus kita perhatikan adalah pada tahun pertama itu nilai gradiennya masih 0. Sehingga nilai gradien itu baru muncul pada periode kedua dan selanjutnya, mengikuti pola penjumlahan. Ya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Penjelasannya lebih lanjut akan kita lihat di sini. Sebenarnya, jika seseorang menginvestasikan uangnya sebesar P pada tahun 0, ya, maka dia sebenarnya berharap pada tahun pertama dia akan mendapatkan sejumlah uang sebesar A. Ya, artinya dia mengharapkan penerimaan secara rutin selama periode tertentu, tapi penerimaan itu juga mengalami peningkatan setiap tahunnya. Nah, berarti yang diharapkan adalah pada tahun pertama dia akan menerima sejumlah uang. Nah, uang yang dia terima itu kita sebut dengan A. Kenapa A? Karena nilai ini akan selalu muncul di sepanjang periode perhitungan. Nilai A ini akan selalu muncul di sepanjang periode perhitungan. Berarti pada tahun pertama, penerimaan yang dia peroleh itu adalah sebesar A. Pada tahun kedua, tentu saja dia kemudian berharap akan ada pertumbuhan dari penerimaan itu. Pertumbuhan ini yang kita sebut dengan G. Pada tahun ketiga, pertumbuhan itu kembali terjadi secara rutin, maka otomatis pertumbuhannya menjadi 2G. Dan begitu seterusnya. Sehingga seseorang yang melakukan investasi tersebut, dia akan memperoleh sejumlah uang yang nilainya terus meningkat setiap tahunnya. Nah, kalau kita lihat di diagram arus kas ini, sebetulnya kita bisa menyimpulkan bahwa ada dua rumus bunga majemuk yang muncul di sini, yaitu antara P dengan A dan antara P dengan G. Nah, oleh karena itu, kita perlu menguraikan antara P dengan A ini sebagai diagram arus kas pertama dan P dengan G sebagai diagram arus kas yang kedua. Nah, baru kita bisa melihat bahwa P total itu merupakan penjumlahan dari ekivalensi P terhadap A ditambah dengan ekivalensi P terhadap G. Ya. Nah, di sini kita lihat bahwa untuk P dengan A, diagram arus kasnya adalah seperti ini. Ya, akan ada pertumbuhan, akan ada penerimaan sebesar A setiap periodenya sepanjang periode perhitungan tertentu. Kemudian antara P dengan G, maka akan terjadi pertumbuhan penerimaan yang dimulai pada tahun ke-2, ya, dan seterusnya. Nah, seperti kita lihat di sini, kenapa muncul G itu baru pada tahun kedua? Karena pada tahun pertama itu hanya ada A baru yang muncul. Dan pada tahun kedua baru muncul pertumbuhan atau penambahan penerimaan. Nah, berarti kita bisa simpulkan bahwa P itu sama dengan P aksen. P aksen ini adalah P yang ekivalen dengan A ditambah dengan P double aksen, yaitu P double aksen ini adalah P yang ekivalen dengan G.